Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Mari Bu, silahkan duduk. Iya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainul Fitra selaku ahli gizi di Rumah Sakit Rakyat Surabaya ini. Maaf, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Eka Wendari Mbak. Oke, baik. Ini saya nyebutnya Ibu Eka atau Mbak Eka ya? Ibu Eka aja boleh saya bantu. Jadi begini Mbak, kedatangan saya kemari karena tadi setelah saya diperiksa oleh dokter, saya mendapat rujukan untuk melakukan konseling gizi di sini. Sebelumnya Ibu apa pernah mendapatkan konseling gizi? Belum pernah Mbak, saya belum pertama kali ke sini. Oke, baru pertama kali ya Ibu ya. Mbak. Boleh saya lihat berkas-berkasnya? Oh boleh Mbak. Sebelumnya Ibu belum melakukan pengukuran kognitif ya Ibu? Belum Mbak. Baiklah, sekarang saya akan mengukur tinggi badan dan berat badan Ibu. Boleh Ibu? Iya Mbak, boleh. Mari Ibu, ukur tinggi badan terlebih dahulu ya Ibu. Mbak. Boleh dilepas dulu Bu alat kakinya. Mari silakan naik. Ibu tidak memakai ke kepala? Tidak Mbak. Sebelah kanan ya Ibu. Apa yang menyentuh? Sekarang kita timbang berat badannya ya Ibu. Boleh dilepas alas kakinya. Oke, baik, boleh turun Ibu. Mari Mbak, sini Mbak. Jadi Ibu, dari hasil penelitian kita ini didapatkan tinggi badan Ibu 145 cm dan berat badan Ibu 48 kg. Dan setelah saya itu didapatkan indeks massa tubuh Ibu berada pada angka 22,83 dan ini termasuk normal Ibu. Oh iya, di sini Ibu juga tidak perlu takut untuk menceritakan semua keluhan yang Ibu alami, karena di sini data-data yang sudah Ibu ceritakan akan menjaga kerahasiaannya. Baiklah, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Ibu tujuan dari konseling di sini. Jadi di sini tujuannya itu untuk membantu Ibu dalam mencari alternatif solusi menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami dan untuk mengubah perilaku yang berkaitan dengan gizi. Kenapa? Karena dapat meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan Ibu sendiri. Baiklah. Jadi kalau saya boleh tahu, sebenarnya apa yang mendorong Ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di sini, Bu? Jadi gini Mbak, semenjak 2 bulan yang lalu tuh saya sering buang air kecil di malam hari. Ya bisa aja sampai 3 kali lah. Saya juga sering merasakan haus Mbak. Jadi ya, saya memutuskan untuk pergi periksa di sini. Terus Ibu ada keluhan lainnya? Itu aja sih Mbak yang mengganggu. Oke. Kalau begitu, saya boleh tahu tidak pola makan Ibu itu seperti apa? Maksudnya gimana ya Mbak? Nah, gini. Jadi, pola makan itu adalah Ibu sarapan paginya jam berapa, makan siang, terus makan malam, itu jam berapa, dan minumnya apa saja. Terus di sela-sela itu mungkin Ibu mengkonsumsi makanan maupun minuman apa saja, itu boleh diceritakan Ibu? Iya Mbak, jadi gini, saya itu kalau pagi hari sebelum berangkat kerja, saya sarapan dengan nasi putih. Terus lauknya telur dadar sama ayam goreng Mbak. Oke. Nah di sini saya mempunyai buku makanan gitu. Untuk nasinya itu Ibu memakai centong atau piring? Saya pakai centong Mbak. Pakai centong ya Ibu. Di sini Yang ini Mbak. ininya itu Iya. Jadi 1 centong plastik. Iya Mbak. Kalau lauknya Bu, ini seberapa banyak ya? Untuk telur dadar dan ayam goreng. Telur dadar dan ayam goreng. Ini untuk contoh ayam gorengnya Ibu. Untuk ayam gorengnya ini Mbak. Yang dadar Ibu ya. Iya. Untuk telur dadarnya seperti ini.
Iya mbak, kemudian 1 butir pakai ini mbak, telur dadahnya. Iya. Sudah saya catat. Selain itu apa ibu ada mengkonsumsi lagi? Tidak ada sih mbak, cuma di sela-sela istirahat kerja sebelum makan siang itu saya makan kue brownies gitu mbak. Terus kalau makan siangnya sih saya dapat dari kantor kan mbak. Nah itu menunya ada nasi putih, daging rendang, sama telur balado dan tahu goreng mbak. Terus minumannya es teh manis mbak. Oke ibu, untuk kue browniesnya itu seberapa ya ibu ya? Apa seperti ini? Mungkin agak besar dikit mbak dari itu. Saya makannya habis 30 mbak, karena itu makanan favorit saya mbak. Habis 3 potong itu ya ibu ya? Iya. Oke. Untuk nasinya ibu ini seberapa banyak? Kalau nasinya sepertinya 2 centong nasi mbak. Soalnya saya kenyang dari sarapan tadi mbak. Untuk lauk-lauknya seperti daging rendang, telur balado, dan tahu gorengnya ini menghabiskan seberapa banyak? Saya makannya itu kalau daging rendang 1 potong, telur balado 1 butir, terus kalau tahu gorengnya juga 1 potong mbak. Nah, untuk daging rendangnya ibu, ini di sini saya ada contoh foto makanannya. Ya, iya mbak, ini yang besar. Jadi yang lebih besar ini Iya. ya. Oke. Untuk telur baladonya, seperti ini. Iya mbak, benar. Seperti ini. 1 butir telur kayak gitu. 1 butir ya. 1 butir. Oke, lanjut tahu gorengnya. Ini banyak pilihannya ini seperti apa itu kira-kira? Yang kecil mbak. Kayak ini Iya. ya. Jadi 1 potong kecil. Iya. Untuk es teh manisnya ini ibu menggunakan cangkir atau gelas ya? Saya pakai gelas mbak. Gelas. Di sini saya juga ada foto alat-alat. Itu aneka gelas, bisa dipilih yang mana? Yang ini. 320 ml ini ya. Iya. Berarti 320 gelas ini ibu menggunakan gulanya itu berapa sendok ya? Saya biasanya pakai gulanya itu 2,5 sendok mbak. Apa nggak kebanyakan itu ya ibu ya? Ya mbak, saya memang suka sekali makan dan minuman yang manis-manis mbak. Jadi saya harus dulu Ya. selanjutnya nih ibu, setelah makan siang ibu ada mengkonsumsi apa lagi? Nggak ada mbak, saya langsung makan malam. Nah makan malam ini saya makan mie goreng, lumpia goreng, sama es teh manis mbak. Oke, kalau mie gorengnya ini bu, saya ada foto contoh makanannya. Apa seperti ini bu? Iya mbak, saya udah makan seperti itu, 1 porsi mbak. 1 porsinya itu berapa ya bu? Ada ayam, sayur, seperti itu. Enggak mbak, tanpa sayur, cuma ayam saja. Sama sayur. Iya. Oke. Kalau untuk lumpianya, apakah seperti ini bu? Lumpianya? Iya mbak, saya makan lumpia yang isi daging itu mbak. Oke. Habis berapa ya bu? 2 buah mbak. Untuk teh manisnya ini gimana ibu? Teh manisnya sih sama mbak, saya pakai gelas yang kayak tadi itu. Terus gulanya juga 2,5 sendok makan mbak. Oke, gulanya sama ya ibu, Iya. 2,5 sendok makan. Baiklah ibu, saya konfirmasi terlebih dahulu ya bu dari hasil recall tadi. Jadi ibu sarapan paginya dengan nasi 1 centong, lauknya ada telur dadar 1 butir dan ayam goreng bagian dada. Terus untuk selingan paginya ibu di sini mengkonsumsi brownies sebanyak 3 buah. Untuk makan siangnya ibu mengkonsumsi nasi sebanyak 2 potong dengan lauk daging rendang, telur balado, dan juga tahu goreng. Di sini ibu juga mengkonsumsi es teh manis sebanyak 1 gelas. Dilanjutkan makan malamnya, ibu ada makan mie goreng sebanyak 1 porsi dengan suiran ayam tanpa sayur ya ibu ya. Dan selingannya ini ada lumpia, ibu menghabiskan 2 buah. Iya. Es teh manis sebanyak 1 gelas. Betul itu ibu. Bu Eka ini suka makan sayuran atau buah-buahan tidak bu? Ya suka sih mbak, tapi ya itu mbak, saya jarang ada waktu buat masak kan. Terus kalau siang saya dapat dari kantor. Nah kalau buah kesukaan saya sih buah pisang yang masak itu loh mbak, yang kulitnya sampai tebal itu. Tapi ya itu juga jarang mbak, paling ya seminggu 2 kali seperti itu mbak.
Selain itu Bu, mungkin ada lagi? Nggak ada sih Mbak, soalnya saya kalau buah cuma suka sama pisang aja. Oke, kalau boleh tahu Bu Eva ini sudah berkeluarga atau belum ya? Tidak Mbak, saya masih belum berkeluarga. Untuk olahraga bagaimana itu? Apakah Ibu suka olahraga atau tidak? Sebenarnya saya tuh suka Mbak, tapi semenjak saya kerja, saya tuh jarang olahraga Mbak. Dulu sebelum saya kerja itu, saya bisa seminggu 3 kali Mbak olahraganya. Saya biasanya olahraga seperti bersepeda, jogging, yoga, seperti itu Mbak. Tapi ya itu Mbak, semenjak kerja, saya sudah jarang makan, tidak pernah lagi olahraga Mbak. Oh, oke. Kalau dari keluarga nih Bu, mungkin ada riwayat keluarga Ibu yang juga terkena diabetes seperti ibu, nenek, atau keluarga lainnya Ibu? Iya ada Mbak, ibu saya dan nenek saya itu terkena diabetes. Baik Ibu, mohon tunggu sebentar ya Ibu, saya hitung dulu untuk kebutuhan asupan sehari Ibu. Iya Mbak. Oke Ibu, terima kasih sudah menunggu. Jadi Ibu, setelah saya hitung kebutuhan asupan Ibu dari hasil report sehari-hari, didapatkan kebutuhan energinya sudah mencukupi kebutuhan sehari dari Ibu. Untuk lemak di sini lumayan tinggi Ibu, karena makanan yang Ibu konsumsi dominan digoreng ya Ibu ya. Sedangkan untuk seratnya di sini sangat kurang sekali Ibu, karena Ibu jarang sekali makan sayuran dan juga buah-buahan seperti itu Ibu. Oke, jadi Bu, setelah dari tadi kita berbincang-bincang nih, saya telah melakukan penggalian data tentang riwayat makan Ibu, makannya seperti apa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang data-data yang telah Ibu bawa dalam berkas ini tadi. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa antropometri Ibu yaitu terdiri dari tinggi badan dan berat badan Ibu itu termasuk dalam kategori normal, di mana tinggi badannya 145 cm dan berat badannya itu 48 kg. Ini termasuk dalam kategori normal Ibu seperti itu. Namun di sini dokter memang mendiagnosa Ibu terkena diabetes mellitus tipe 2. Kenapa? Karena Ibu di sini dari data hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu Ibu itu tinggi Bu, berada pada angka 225 mg per desiliter. Sedangkan untuk glukosa darah plasanya berada pada angka 140 mg per desiliter. Jadi termasuk tinggi Ibu, jadi dikategorikan dalam diabetes mellitus tipe 2. Nah, berdasarkan dari cerita yang Ibu sampaikan, ada beberapa hal nih Bu yang kemudian mengarahkan Ibu pada diabetes mellitus tipe 2. Di sini juga ada risiko-risiko seperti itu Ibu, dimana tadi Ibu bercerita kalau Ibu sangat suka makanan dan minuman yang manis-manis seperti brownies kesukaan Ibu dan juga es teh manis. Di sini Ibu es teh manisnya sampai memakai gula itu 2,5 sendok makan. Ini termasuk banyak Ibu gulanya kalau dalam 1 gelas. Aku juga jarang sekali mengkonsumsi sayur dan buah-buahan ya. Sebenarnya pola makan seperti ini tuh sudah benar Ibu sudah mengkonsumsi 3 kali makanan utama. Tapi pola makan yang manis-manis ini Bu yang kemudian mengarahkan Ibu pada diabetes mellitus. Terus dari sisi aktivitas fisik dilihat dari olahraga Ibu itu kurang ya, bahkan katanya hampir tidak pernah selama bekerja ini. Oh ya Ibu, ada satu lagi tambahan dari riwayat keluarga. Setelah Ibu cerita tadi katanya Ibu dan nenek Ibu juga terkena diabetes mellitus. Ini jadi salah satu faktor juga Ibu terkena diabetes mellitus tipe 2. Oke, jadi dari cerita Ibu dapat saya simpulkan bahwa Ibu itu kurang terpapar dengan informasi tentang makanan dan zat gizi Ibu, sehingga pola makan Ibu itu kurang baik. Hal ini ditandai dengan konsumsi berlebih makanan dan minuman manis. Dan itu juga kurang sekali beraktivitas fisik. Nah, jadi Bu, pada penderita diabetes itu terdapat 5 pilar diabetes. Yang pertama di sini adalah edukasi, kemudian yang kedua perencanaan makan, yang ketiga cek gula darah, yang keempat aktivitas fisik, dan yang kelima adalah pola makan dengan menerapkan prinsip 3J. Sebelumnya apa Ibu pernah dengar apa itu 3J? Belum pernah dengar Bu. Sebelumnya Ibu saya jelaskan. 3J yaitu
tepat jadwal. J yang pertama adalah jadwal ibu. Artinya di sini penderita diabetes dianjurkan untuk makan setiap 3 jam, terdiri dari 3 kali makanan utama dan juga 3 kali makanan selingan, seperti itu ibu. Untuk J yang kedua adalah jenis. Nah di sini jenis itu ibu harus memilih makanan dengan tepat dan menghindari makanan yang mengandung gula atau karbohidrat sederhana seperti makanan manis, gula, madu, cake, bolu, seperti itu ibu. Sedangkan J yang terakhir adalah jumlah, yaitu kebutuhan kalori harian disesuaikan dengan berat badan ibu, usia, aktivitas, seperti itu ibu. Oke, di sini saya juga akan memberikan beberapa alternatif solusi ibu yang bisa ibu pilih untuk menurunkan kadar glukosa darah yang menjadi penyebab permasalahan dari ibu. Nah, di sini ibu bisa mengatur pola makan ibu atau dengan melakukan pola makan ibu. Ibu kan punya kebiasaan makan dan minum yang manis-manis seperti brownies dan juga minumnya es teh manis. Nah, mungkin awal yang pertama ini bisa dikurangi ibu untuk cemilan manisnya. Terus untuk es teh manisnya ibu bisa menguranginya frekuensinya bu, dari yang awalnya 2 kali jadi 1 kali. Terus gulanya juga dikurangi ibu, dari yang awalnya 2,5 sendok makan jadi 1,5 sendok makan. Mungkin rasanya awal-awal itu ada di mana gitu ya ibu ya, soalnya ibu memang sangat suka sekali minuman yang manis gitu. Tapi saya sangat menganjurkan untuk ibu membatasi, kalau bisa ibu menghindari makanan dan minuman yang manis ibu, yang mengandung banyak gula sederhana. Itu sangat perlu ibu lakukan untuk mengatur kadar glukosa darah ibu. Terus ibu kan juga cerita ya kalau kurang makan sayur dan juga buah-buahan. Jadi di sini saya punya gambar tentang isi piringku ibu, di mana gambar ini menjadi panduan untuk kita dalam sepiring itu idealnya seperti apa. Di sini ibu bisa lihat untuk makanan pokok dan sayuran ini harus seimbang ibu, sebanyak 2/3 dari isi piring kita. Sedangkan untuk lauk pauk dan juga buah-buahan ini juga harus seimbang, sebanyak 1/3 dari setengah piring kita, seperti itu ibu. Nah untuk makanan pokok ini bisa nasi, kentang, ubi, singkong, roti, mie, seperti itu ibu. Saya menyarankan untuk ibu mengonsumsi nasi merah. Selain nasi merah, ibu juga bisa mengonsumsi nasi coklat maupun hitam. Yang penting itu berwarna ibu, karena kenapa? Itu indeks glikemiknya itu rendah ibu daripada nasi putih. Terus nasi merah ini merupakan karbohidrat kompleks yang lebih lambat dicerna oleh tubuh kita, sehingga dapat menyebabkan gula darah dalam tubuh penderita diabetes dapat terkontrol, seperti itu. Ibu juga bisa mengganti makanan pokok dengan roti gandum dan juga kentang yang dimakan bersama dengan kulitnya ibu, karena kulit kentang di sini itu mengandung tinggi serat ibu yang baik untuk penderita diabetes, seperti itu. Untuk lauk hewani dan nabati, saya sarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi daging putih daripada daging merah. Daging putih di sini seperti ikan, ayam, telur, tahu, tempe, maupun kacang-kacangan, seperti itu. Akan tetapi ibu dalam pengolahannya juga harus diperhatikan bu, untuk tidak menggunakan gula, garam, dan minyak yang berlebihan. Jadi sebaiknya menghindari makanan yang digoreng dengan minyak berlebihan ibu. Itu bisa menggantinya dengan cara pengolahan dengan direbus, ditumis, terus dikukus, dibacem, seperti itu ibu. Sedangkan untuk sayuran dan buah-buahan ini sangat penting untuk ibu konsumsi, karena tinggi akan serat, vitamin, dan juga mineral yang baik untuk ibu. Ibu boleh nih mengkonsumsi pisang kesukaan ibu, tapi di sini yang perlu diperhatikan, pisangnya itu jangan terlalu matang ibu, karena buah-buahan yang terlalu matang itu tidak dianjurkan untuk penderita diabetes konsumsi, karena di dalamnya itu akan semakin manis ibu. Mungkin selain buah pisang, ibu bisa mencoba buah seperti alpukat yang kandungan seratnya itu tinggi dan bagus untuk penderita diabetes, karena dapat memperlambat pengosongan dari lambung kita dan juga dapat mengontrol gula darah ibu, seperti itu ya ibu. Jadi ini selain alternatif pola makan, ada alternatif lainnya ibu, dari sisi aktivitas fisik. Kalau dari cerita ibu tadi kan sebelumnya ibu sudah pernah mempunyai kebiasaan beraktivitas yang cukup baik ya ibu. Sebelum bekerja katanya ada bersepeda, jogging, dan juga yoga. Mungkin saran dari saya nih, ibu
ibu bisa melakukan gerakan-gerakan stretching sebelum berangkat bekerja seperti ini ibu. Terus kalau ibu di kantornya lama duduk, itu ibu bisa berdiri dulu, stretching kecil seperti itu ibu. Iya Mbak. Jadi misalnya nih, kantor ibu itu di lantai berapa ibu? Saya tidurnya itu di lantai 3 Mbak. Nah, di lantai 3 ya ibu. Biasanya di lantai 3 kan ada pilihan mau naik lift atau naik tangga seperti itu. Nah ibu bisa tuh milih naik tangga daripada naik lift. Jadi kan ibu kalau naik tangga di lantai 3 itu kan lebih lama seperti itu. Jadi ibu bisa melakukan aktivitas fisik dari itu ibu. Iya Mbak. Jadi secara realistis nih ibu, anjuran dari WHO itu untuk aktivitas fisik adalah 3-5 kali per minggu dengan durasi 30-50 menit. Maksudnya itu dalam 1 minggu totalnya ada 150 menit seperti itu. Nah, jadi ibu bisa tuh membaginya dalam 3 kali per minggu atau 5 kali per minggu. Jadi aktivitas fisik itu bisa gampang selama kita enjoy dalam menjalaninya. Oh ya ibu, selain itu dalam isi piring itu tadi, ini juga dianjurkan untuk minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Nah, bisa nih bu, kebiasaan minum es teh itu digantikan dengan minum air putih setelah selesai makan. Banyak juga ya Mbak. Iya ibu, banyak ya ibu ya, tapi nggak apa-apa bu. Jadi dari semua alternatif ini yang sudah saya sampaikan nih, kira-kira ibu paling bisa menjalani terlebih dahulu dan sekiranya tidak memberatkan ibu yang mana? Saya kayaknya mengurangi cemilan dan es teh dulu deh Mbak. Oh baik, berarti saya catat dulu ya ibu ya. Di sini untuk hasil pertemuan pertama, ibu ingin berkomitmen akan mengurangi cemilan dan minuman yang manis. Di sini saya catat, kira-kira komitmen dari sisi cemilannya ini ibu gimana? Kalau manisnya mungkin saya kurangi seminggu 3 kali ya Mbak. Kalau minuman manisnya mungkin sehari saya minum 1 kali aja Mbak pas makan siang di kantor. Terus untuk gulanya saya pakai 1,5 sendok makan Mbak. Oke ibu, ini sudah saya catat dulu ya sebagai komitmen ibu di pertemuan konseling pertama ini. Nanti kita lihat dan kita evaluasi selama 1 bulan melalui waktu ini ibu. Sekarang kan tanggal 26 Juni ya ibu. Jadi kalau 1 bulan ibu kesini lagi itu 26 Juli ibu. Seperti itu. Nanti kita lihat nih apakah sudah berjalan atau belum. Nanti dapat kita bicarakan di pertemuan selanjutnya ibu. Kalau misalnya ada kesulitan, ibu bisa nelpon atau WhatsApp saya di nomor yang sudah saya catat di sini ya ibu. Iya Mbak. Baik ibu, ini berkasnya saya kembalikan lagi ke ibu. Di dalamnya sudah ada beberapa catatan ya ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini? Sepertinya sudah bagus Mbak. Iya. Iya. Baik, semoga nanti ibu bisa menerapkan pola makan yang lebih baik lagi dengan yang telah saya sampaikan selama konseling tadi. Apabila ada kesulitan atau kebingungan, ibu bisa menghubungi saya di nomor yang sudah saya berikan. Iya Mbak. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan ibu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama konseling tadi. Terima kasih atas waktunya ibu. Oh ya ibu, di sini saya ada beberapa leaflet tentang diabetes mellitus. Di sini ada 4 leaflet. Yang pertama tentang makanan yang boleh dan tidak boleh ibu konsumsi. Terus di sini ada pola makan dengan prinsip 3J, ada isi piringku, dan juga beberapa menu yang bisa ibu konsumsi seperti itu. Itu bisa ibu bawa pulang dan dijadikan pedoman di rumah agar pola makan ibu dapat terjaga dengan baik. Baik Mbak, terima kasih. Ya, untuk sama